Halo semua, selamat datang di channel Nyinyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 265, pertandingan ulang melawan Wang Yan. Lindong, orang yang bereaksi tercepat untuk nama ini adalah Wang Yan. Sebelumnya, dia dikalahkan dan terluka oleh boneka wayang Lindong karena kelalaiannya dan dia bahkan kehilangan tas Qian Kunnya. Karena itu, dia selalu menganggap insiden ini sebagai yang paling memalukan dalam hidupnya. Sehubungan dengan kejadian tersebut, dia membencinya sampai ke tulang. Karena itu, begitu dia mendengar nama itu, matanya langsung menjadi gelap, sebelum dia melihat ke bawah dan menatap langsung ke pemuda yang duduk di atas batu besar itu. Ketika mata Wang Yan menoleh untuk melihat ke bawah, ekspresi Lin Langtian juga sedikit berubah, sebelum dia tanpa perasaan berbalik untuk melihat Lindong. Saat ini, hampir tidak ada emosi di wajahnya. Mengenai nama itu, mungkin dia sudah lupa tentang itu sejak hari dia meninggalkan Skyfire Mountain Range. Selain itu, dia tidak pernah terganggu oleh kata-kata dendam yang digumamkan. Lagi pula, seperti yang pernah dikatakannya, ada banyak anggota generasi muda di dinasti Yan besar yang ingin menantangnya. Oleh karena itu, Lindong hanya tidak sedikit pun ragu dalam dirinya, dan dia tidak bisa diganggu seperti kejadian waktu itu oleh Wang Yan. Berdiri di belakang Lin Langtian, Lin Ke'er agak terkejut ketika dia berbalik untuk melihat ke bawah. Sehubungan dengan Lindong, dia memiliki kesan yang cukup baik. Namun, segera, dia memahami situasi saat ini sebelum sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Wang Yan membenci Lindong sampai tulang belulangnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, perkelahian pasti akan terjadi. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan Lindong, dia jelas tidak bisa menandingi dirinya. Karena itu, begitu mereka bertarung, dia pasti akan dirugikan. Ucap Lin Ke'er. Selain itu, Lin Ke'er jelas tahu bahwa tidak mungkin untuk mengandalkan bantuan Lin Langtian. Jenius yang paling mempesona dari Lin Clan, menganggap semua anggota keluarga cabang sama seperti semut. Menurut pendapatnya, selain fakta bahwa nama keluarga mereka semuanya Lin, semut-semut dari keluarga cabang benar-benar berbeda dari anggota klan utama mereka. Orang itu, seharusnya dia tidak menyembunyikan jejaknya karena dia tahu dia akan datang ke sini. Kata Lin Ke'er agak marah. Setelah dia menderita sebelumnya, mengapa rekannya itu tidak belajar dari pengalamannya? Qinzi dari klan Qin agak melirik Lindong. Jelas, dia tidak ingat kejadian yang terakhir. Karena itu, setelah meliriknya, dia langsung membuang muka dan tidak memperhatikannya. Apakah itu orang yang saudara Qingzu sebutkan sebelumnya, Lindong? Di dekat anggota keluarga kerajaan Huangpu, wajah dingin dan cantik Huangpu Jing tiba-tiba berkedut, sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya dan menatap pemuda itu. Sementara itu, terkandung di dalam matanya yang indah, ada kilatan yang aneh. Dia tampak biasa. Mengapa saudari Qingzu menyebut dia? Setelah matanya yang indah menyapu tubuh Lindong, Huangpu Jing bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari perhatian orang banyak, ekspresi Lindong tetap tenang saat dia perlahan berdiri dari batu raksasa. Kemudian, saat dia berdiri, kilatan yang hebat melintas di matanya, sebelum kakinya menginjak tanah. Segera, tubuhnya berlari keluar seperti peluru, sebelum telapak tangannya mencengkeram Wang Pan dengan kejam. Setelah itu, aliran kuat energi mental berubah menjadi string yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka terbang maju seperti kilat dan begitu cepat mengikat Wang Pan. Setelah dia mengikat Wang Pan dengan menggunakan tali yang terbuat dari energi mental, Lindong menyentak lengannya sebelum yang terakhir ditarik secara paksa. Bajingan, langkah Lindong mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan benar-benar berani menyerang mereka di depan begitu banyak praktisi elit dari Wang Clan. Oleh karena itu, ketika Wang Pan secara paksa ditarik pergi, beberapa anggota elit Wang Clan segera sadar kembali. Segera, auman marah terdengar. Setelah mereka berteriak dengan marah, beberapa anggota elit Wang Clan segera menyerang. Seketika, serangan tangguh mereka langsung terbang ke arah Lindong. Namun,
Saat ia menghadapi serangan mereka, Lindong hanya mengaktifkan pikirannya, sebelum aliran mental energi melolong dan berubah menjadi palu energi mental raksasa, sebelum dengan kejam menghancurkan serangan mereka. Lindong, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu berani menyakiti aku, Wang Klan aku akan membuat kamu menderita sampai kamu memohon kematian kamu sendiri. Ketika Lindong meraih ketenggorokannya, wajah Wang Pan berubah bingung sebelum ia berteriak dengan marah, namun, ketika dia berteriak, badai meletus di dalam hatinya. Itu karena dia menyadari bahwa di bawah cengkeraman Lindong, tidak peduli berapa banyak Yuan Power yang dia gunakan, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari yang cengkramannya. Jelas, kekuatan Lindong saat ini jauh melebihi miliknya. Bang! Sama seperti Wang Pan selesai berteriak, angin telapak tangan yang membawa kekuatan luar biasa menamparkan wajah Wang Pan dengan kejam. Segera, gigi di mulutnya pecah menjadi debu, sementara wajahnya langsung membengkak sampai dia tampak seperti roti berdarah. Muntah. Darah segar bercampur dengan giginya yang pecah segera terbang, sebelum Wang Pan hampir pingsan oleh tamparan Lindong. Namun, mengingat situasi saat ini, sekarang, dia mungkin bahkan tidak bisa mengerang. Ketika orang banyak melihat bahwa Lindong telah memukul kepala Wang Pan seperti memukul kepala babi dengan satu tamparan, beberapa dari mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar sekejam ini, dan bahwa dia berani mengalahkan salah satu anggota mereka di depan begitu banyak praktisi elit Wang Klan. Suasana di sekitarnya langsung tegang, sebelum suara kagum meletus dari kerumunan. Beberapa dari mereka bahkan mendukungnya. Lagi pula, kebanyakan orang yang berani menjelajah di sini cukup terampil. Meskipun Wang Klan kuat dan berpengaruh, tidak semua orang takut pada mereka. Bajingan, kamu berani. Namun, tindakan Lindong tidak diragukan lagi memicu kemarahan para praktisi elit klan Wang. Segera, mata mereka berubah merah darah sebelum mereka berteriak dengan amarahnya. Karena kalian gagal mengajarinya dengan benar, aku tidak punya pilihan selain mengajarkan pelajaran keparat itu. Wajah Lindong tenang ketika ia dengan santai melemparkan Wang Pan yang tidak sadar ke tanah. Ketika salah satu praktisi elit klan Wang melihat adegan ini, ia segera berlari maju dan menangkap tubuh Wang Pan. Kalau tidak, orang yang sial itu akan menerima pukulan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang memberimu hak untuk mendisiplinkan anggota klan Wang? Di atas tombak emas raksasa, seorang tetua dengan rambut merah, menatap Lindong dengan ekspresi yang sangat mengerikan saat dia berbicara. Nah, kamu akan membayar harga untuk tindakan sembrono kamu. Lain tahap awal Ki Creation tua berambut putih berkata dengan keras. Sementara mereka berbicara, dua aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dari tubuh dua sesepuh ini. Berdasarkan ekspresi mereka jelas berencana untuk menangkap Lindong. Namun, saat mereka hendak bergerak, Wang Yan, yang berdiri di depan, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Matanya menatap Lindong dengan dingin, sebelum dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat Lin Langtian, dan dengan santai bertanya, "Saudara Langtian, pria ini mempermalukan anggota Wang Klan aku di depan umum. Jika aku membunuhnya sekarang, apakah kamu akan keberatan?" "Terserah kamu." Lin Langtian melirik Lindong, sebelum dia segera membuang muka. Sementara itu, tidak ada jejak emosi dalam suaranya. "Saudara Lin Langtian." Ketika dia mendengar kata-katanya, berdiri di belakang, Lin Keer segera berteriak dengan khawatir. Karena dia ingin pamer, dia harus siap membayar harganya. Setelah semuanya terjadi, sekali sampah selalu menjadi sampah. Bahkan jika kita menyimpan sampah semacam ini di sekitar kita, itu hanya akan mencemari nama Lin klan kita, kata Lin Langtian dengan santai. Lin Keer berhenti, namun kemarahan masih mengalir di hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa Lindong bertindak gegabah, dia masih menjadi bagian dari klan Lin. Sekarang dia sedang diintimidasi, Lin Langtian masih menolak untuk membantunya. Dia terlalu berhati dingin. "Haha, saudara Lin Langtian bijak. Hanya orang tolol dari keluarga cabang. Jika kamu membiarkannya hidup, itu hanya akan memperburuk hubungan antara dua keluarga kami." Ketika dia mendengar kata-kata Lin Langtian, Wang Yan tersenyum ceria. Segera, dia meregangkan otot lehernya, sebelum dia menatap Lindong dengan berbisa, "Sebelumnya, kamu cukup beruntung untuk melarikan diri.
Kali ini, di depan orang banyak, aku akan membuat bajingan yang tidak berguna seperti kamu mengerti bahwa anggota keluarga cabang tidak akan pernah bisa menyusul klan utama. Setelah Wang Klan berbicara, dia menyadari bahwa ada beberapa ekspresi aneh di bawah ini. Namun, dia tidak dapat memahami alasannya. Oh, jadi Lindong berasal dari keluarga cabang Lin Klan. Berdiri di bawah, ketika Mu Qianqian, Wu Qi dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka sedikit terkejut, sebelum mereka berbalik dan menatap aneh pada Wang Yan. Jika orang itu tahu apa yang telah dilakukan Lindong di Provinsi Great Desolate, mungkin dia akan menyadari bahwa dia pantas ditampar sebagai gantinya. Jika seorang anak berusia 20 tahun, yang mampu melukai praktisi tingkat lanjut Ki Creation, dianggap sebagai bajingan yang tidak berguna, maka 99% orang di sini akan lebih buruk daripada tidak berguna. Tidak peduli klan mana di dinasti Yan besar, bahkan jika itu adalah keluarga cabang, jika mereka memiliki bakat luar biasa, itu pasti akan menjadi berita gembira. Oleh karena itu, komentar Wang Yan tentang mengejar ketinggalan dengan klan utama tampak lebih konyol. Sepertinya Lindong ini cukup terampil. Tentu saja, beberapa anggota kerumunan juga mendeteksi ekspresi aneh mereka. Secara khusus, bahwa Huang Pujing juga memperhatikan. Segera, matanya yang indah berbinar, sebelum rasa ingin tahu di matanya meningkat. Bisakah orang ini benar-benar cocok melawan Wang Yan? Sehubungan dengan tatapan dari kerumunan, Wang Yan tidak merenungkannya. Segera, dia mencengkeram tangannya yang besar, sebelum tombak emas raksasa itu mulai menyusut secara bertahap sampai akhirnya, itu mencengkeram erat di telapak tangannya. Kemudian, aura angkuh menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Lindong, sumber kuno besar yang sepi akan menjadi makammu. Saat ia memegang tombak emasnya, rambut Wang Yan yang acak-acakan melambai tertiup angin, sementara aliran Yuan Power yang kuat terus-menerus tersapu. Saat dia menghadapi aura Wang Yan yang tangguh dan sombong, ekspresi Lindong sedikit berubah, sebelum senyum tajam seperti pisau perlahan muncul di bibirnya. Sebelum kita bertarung, boleh aku bicara dulu? Lindong mengangkat kepalanya, sebelum senyum di wajahnya tumbuh. Kali ini, apakah kamu sudah menyiapkan tas Qian Kun? Selesai.